Halo, nama aku Ziva Hayat Yusuf. Aku ingin membacakan buku Kitab. dari Kitab. aku akan membacakan kitab dari Imam At-Tirmizi berjudul Syama'il Muhammadiyah, mengenal pribadi agung Muhammad Rasulullah. Gambaran fisik, tanda kenabian, pakaian kehidupan, pedang, baju besi, dan cara makan minum, serta cara berbicara dan bercanda, cara beribadah, dan wafat warisan, dan mimpi bertemu Rasulullah. Nah, sekarang aku bakal baca bab 1 yang berjudul Gambaran Fisik Rasulullah 15 hadis. Nah, pertama, Abu Raja Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abdurrahman, dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah perawakannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, kulitnya tidak putih pucat dan tidak coklat, rambutnya tidak keriting dan tidak lurus. Allah mengutus baginda sebagai Rasul pada usia 40 tahun. Baginda Rasulullah tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Allah mewafatkan Rasulullah pada umur 60 tahun. Uban yang tumbuh di kepala dan jenggot beliau tidak lebih dari 20 helai. Nah, kedua, Humaid bin Mas'adah al-Basri telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Abdul Wahab As-Saqafi telah menceritakan kepada kami dari Humaid dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah memiliki postur tubuh sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Tubuhnya indah, rambutnya tidak keriting dan tidak lurus, warna kulitnya kecoklatan, dan bila berjalan sedikit condong ke depan. Ketiga, Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami. Dari Abu Ishaq, ia berkata, aku mendengar Al-Bara bin Azib berkata, Rasulullah adalah seorang lelaki berpostur sedang, berdada bidang, berambut lebat hingga menyentuh ujung telinga bagian bawah, dan beliau mengenakan pakaian berwarna merah. Aku belum pernah melihat seorang pun yang lebih tampan dari beliau. 4. Mahmud bin Gailan telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Waqi telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Ishaq dari Al-Bara bin Azib. Ia berkata, aku belum pernah melihat orang yang berambut panjang teratur rapih dengan mengenakan pakaian berwarna merah yang lebih tampan dari Rasulullah. Rambutnya menjulur hingga ke bahu, dadanya bidang, perawakannya tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi. 5. Muhammad bin Ismail telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Al-Mas'udi telah menceritakan kepada kami dari Utsman bin Muslim bin Hurmus, dari Nafi bin Jubair bin Mut'im, dari Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, Nabi bukanlah orang yang terlalu tinggi dan bukan orang yang pendek. Telapak tangan dan telapak kakinya tebal, kepalanya besar, tulang sendinya besar, bulu dadanya halus membujur dari dada sampai perut. Apabila berjalan, beliau berjalan cepat seolah-olah sedang menuruni bukit. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang menyerupai baginda Nabi, baik sebelum maupun sesudah wafatnya. 6. Sufyan bin Waqi telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, bapakku telah menceritakan kepada kami dari Al-Mas'udi dengan sanad yang sama dan matan yang maknanya serupa. 7. Ahmad bin Abdah bin Ad-Dabi al-Basri, Ali bin Hujr, dan Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain yang dikenal juga sebagai Ibnu Abi Halaimah telah menceritakan kepada kami. Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami dari Umar bin Abdullah Maula Gufrah. Ia berkata, Ibrahim bin Muhammad telah menceritakan kepadaku dari putra Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, Ali jika mensifati Rasulullah mengatakan Rasulullah tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Beliau adalah seorang yang posturnya sedang di kalangan kaumnya. Berambut tidak keriting, tidak pula lurus terburai, melainkan berombak sedikit ikal. Tubuh beliau tidak gemuk dan tidak bundar. Wajahnya tidak terlalu bundar. Kulitnya putih kemerah-merahan. Pupil matanya hitam pekat, bulu matanya lentik. Bahunya lebar, tidak berbulu di sekujur tubuhnya, tetapi memiliki bulu halus dari dada sampai perut. Telapak tangan dan kakinya tebal. Ketika berjalan baginda Nabi berjalan cepat seolah-olah sedang menuju bukit. Apabila baginda Rasulullah menoleh, maka beliau menoleh dengan seluruh badan.
Di antara dua bahunya terdapat tanda kenabian khatamun nubuwah. Baginda Nabi adalah Nabi yang terakhir, seorang yang paling baik hatinya, paling benar perkataannya, paling lemah lembut perangainya, paling mulia cara pergaulannya. Siapapun yang pertama kali melihatnya pasti akan menaruh hormat kepadanya, dan siapapun yang telah bergaul dan mengenalinya akan mencintainya. Siapapun yang mencoba menggambarkannya akan berkata tidak ada seorang pun yang menyamai beliau sebelum dan sesudahnya. Abu Isa berkata, aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain berkata, aku mendengar Al-Asma'i berkata mengenai tafsir sifat Nabi Muhammad. Al-Mumagat artinya adalah memanjangkan. Ia juga berkata, aku mendengar orang-orang Badui mengatakan, orang Badui itu memanjangkan anak panahnya hingga benar-benar panjang. Al-Mutaradid artinya satu sama lain sangat dekat karena pendek. Al-Khatat artinya keriting. Al-Rajil artinya rambutnya berombak yaitu sedikit ikal. Al-Mutaham artinya orang yang gemuk dan baik daging. Al-Mukalatsam artinya berwajah bulat. Al-Musyarabu artinya warna putih yang merah-merahan. Al-Adaj artinya pupil mata yang sangat hitam. Al-Ahdab artinya bulu mata yang panjang. Al-Qatat artinya pertengahan antara dua bahu yaitu tengkuk. Al-Masrubah artinya bulu halus yang tumbuh di antara dada sampai pusar. Asyadmu artinya jari-jari tangan dan kaki yang tebal. Al-Taqalu artinya berjalan dengan mantap. Al-Syahab artinya tempat yang lebih rendah. Dikatakan juga kami turun ke tempat yang rendah. Adapun maksud dari Jailul Mursyais adalah ujung-ujung tulang bahu. Al-Ishra artinya pergaulan. Al-Ashiro artinya teman. Al-Badiha artinya tiba-tiba. Dikatakan juga aku membuatnya terkejut dengan berita yang tiba-tiba. Sampai sini aku baca kitabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.